mengamankan pertahanan. Dan mitra sepak bola hampir saja sebuah sundulan dari Richard Honore Obiora masih dapat ditip oleh penjaga gawang Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya di sini bahwa umpan yang dilepaskan juga begitu baik oleh Alamsyah Nasution dan kembali Anderson da Silva. Rendah saja. Masih dapat dibaca oleh pemain-pemain Persebaya. Taufik kali ini yang belum terlihat bermain secara optimal di babak pertama. Andi Odang cukup cepat. Serangan balik. Baik sekali. Corinus Finkru. Ya, peluang pertama yang diraih Persebaya melalui seorang pemain pengganti Corinus Finkru, dan kita lihat betapa bedanya seorang Corinus Finkru dibandingkan seorang Josh Maguire, di mana dia berani berspekulasi dan mengambil keputusan untuk menyerang bola. Hampir saja tadi Bang Ajam memiliki finishing touch yang sangat baik dengan 3 gol yang sudah dia ciptakan walaupun dalam keadaan masalah cedera yang cukup berat dialami di musim ini. Umpan terobosan John Takpor tadi kepada Andi Odang maupun Corinus di depan terlalu deras. Isnan Ali. Ya, kembali John Takpor. Corinus Finkru kali ini. Kurang mengarah. Sepakan dari Corinus Finkru. Ya, Corinus di pertandingan lain Persiba saat ini tertinggal 0-1 atas Persema Malang. Corinus Finkru, Andi Odang ke dalam kotak penalti. Andi Odang kemelut di depan kotak penalti. Iya, di depan gawang dari Ferry Rotinsulu kemelut terjadi. Ya, sebenarnya ini tampak kurang komunikasi antara Ferry dan juga para pemainnya, sehingga mereka bingung siapakah yang seharusnya melakukan intercept pada saat dilakukan umpan oleh Andi Odang, dan beruntung di sana Precious masih menyapu bola. Taufik hanya menyisakan Zahrahan dan juga Obiora di depan. Serangan balik yang dibangun lewat kaki Zahrahan, patah oleh Taufik. Umpan yang sangat matang namun tidak ada kawan. Di dalam kotak penalti umpan dari John Takpor tadi. Ya, peluang sangat baik diraih John Takpor cari kawan. sangat berbahaya ini. Cukup cepat. Kate Kayambagams dan Endra Prasetya keluar dari sarangnya. Iya, ada suatu langkah yang Terutama di kandang sendiri. ya tampak semua solusi sudah digunakan oleh Coach Dan Ruwindo. Namun penting juga bagaimana solusi tersebut ditunjukkan secara konkret oleh para pemainnya di atas lapangan hijau. Ya, pelanggaran Obiora yang membantu pertahanan. Dan terhadap Jayusman Triasdi, dua pemain yang selalu berduel. Ya, sedikit membingungkan juga di sini Jayusman. Kurang terlihat kerja yang optimal dari Taufik tadi. Andi Odang, Bobby Satria, dan angkat ke dalam kotak penalti. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Masih sangat mengecewakan apa yang kemarin. Berakibat sangat buruk bagi Sriwijaya tentunya dengan tidak adanya kontrol dari seorang Warobai. Ya, kita melihat bagaimana ya para pemain Persebaya sering kehilangan bola. Lucky Wahyu tadi kita melihat. Dan ini dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kate Kayambagams lepas. Baik sekali tackling. Tackling yang sangat baik dari Anderson da Silva. Ya, selamat untuk sementara kita melihat antisipasi dari seorang Anderson Silva yang masih mampu melakukan pengejaran kepada seorang Kate Kayambagams yang sebenarnya sudah melakukan solo run dengan sangat sempurna. Ya, dan bukan pelanggaran namun terlihat Kate Kayambagams masih melihat. tergeletak. Baik sekali. Jelas sekali bola yang dihalau oleh seorang Anderson da Silva. Namun Kate Kayamba tampak terjatuh tidak dengan sempurna. Betul. Sehingga mengalami sedikit masalah. Arahan Kranggar. Christian Warabai. Richard Honore Obiora.
berusaha melepaskan diri dari Anderson da Silva. Isnan Ali. Clearance oleh Anderson. Ya, John Takpor sengkali. John Takpor. Masih John Takpor. 1-2 Baik sekali. Kita lihat sebuah kualitas dari seorang Corinus Finkru dengan turn yang sangat baik tadi. Hampir saja merobek jalan Ferry Rotinsulu. Kita lihat. Gerakan yang sangat luar biasa dari Corinus. Iya. Melepaskan tendangan keras. Melepaskan diri dari 2 pengawalan pemain belakang Sriwijaya tentunya. John Takpor umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang rebound. Oh, baik sekali. Zahrahan, lepas Zahrahan. Ada Kit Kayamba, Christian Morabai. Terlalu deras umpan dari Zahrahan. Umpan balik yang cukup cepat tadi. Ya, kita melihat ya teknik Zahrahan begitu sampai Jarum Indonesia Super League ini, Sriwijaya FC unggul 2-1. Bertindak seperti jangkar. Ya, Mio Dadic nampaknya. Iya. Tapi berhasil menciptakan gol bagi Persiba. Persiba melawan Persema saat ini masih keadaan imbang 1-1. Andi Firmansyah. Tendangan spekulatif yang sangat mengarah ke gawang Ferry Rotinsulu. Belum merubah kedudukan Ya, dan cukup membuat Ferry Rotinsulu kewalahan. betul. Yang lebih menyulitkan lagi adalah bola memantul Iya. tepat di depan muka Ferry Rotinsulu. Sangat berbahaya. John Takpor kali umpan ke dalam kotak penalti. Andi Odang hampir saja menggempur habis-habisan Persebaya Surabaya di sisa waktu kurang dari 20 menit ini. Ya. Mereka harus lebih sering untuk mengumpan bola ke daerah berbahaya tentunya di dalam kotak penalti Ferry Rotinsulu. Dan sejauh ini masih jarang mereka lakukan, Yopi. Persisam Samarinda saat ini unggul 2-0 lewat gol Fagundes. Keunggulan 2-0 ini atas PSPS Pekanbaru. Najam, Corinus Finkru. Bukan pelanggaran. Corinus Finkru. Kembali Andi Firmansyah. Baik sekali. Ya, kita lihat kegagalan Amrizal untuk mengantisipasi bola tadi dan membuang saja dengan simpel. Terlalu lama tadi dia berpikir sehingga kesempatan kedua jatuh kepada Andik. Dan dengan baik dia men-shift bola. Sayang tendangannya masih melebar. John Takpor kali. Zahrahan. Ya, Richard Anorio Obiora. Baik sekali. Dibayang-bayangi oleh Taufik, lepas Obiora. Bahaya. Masuk dalam kotak penalti, umpan Terlepas. crossing dan Christian Morabai hampir saja membuat kedudukan keunggulan untuk Sriwijaya. Belum berhasil setelah lepas dari kawalan pemain belakang Persebaya. ya kita melihat ya ini adalah resiko yang memang harus dilalui oleh para pemain Persebaya karena memang mereka menerapkan taktik yang sangat ofensif. Kita melihat pertahanan Sriwijaya FC yang bermain cukup disiplin di pertandingan sore hari ini. Taufik. Ya, Baik lepas sekali. Taufik, cukup baik. Angkat ke dalam kotak penalti, umpan crossing. Sayang sekali Taufik. Sebuah peluang emas Yopi kembali disia-siakan oleh Persebaya dan melalui Taufik tadi. Sudah berdiri bebas, harusnya dia mengumpan kepada John Takpor, namun sayang tidak sempurna. Kembali bola terakhir yang coba diberikan kepada John Takpor, kita lihat tidak jelas tadi, clip ball yang kurang sempurna. Taufik kembali berusaha mengurung pertahanan dari Sriwijaya. Andi Firmansyah. Iya, kembali sebuah proses serangan balik yang
sangat potensial menghasilkan gol bagi Sriwijaya FC. Lepas. Richard Anori Obiora masih dapat dibaca oleh Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya hanya seorang diri Obiora begitu membahayakan Ya. jika dibiarkan sendirian, dan masih belum bisa dimengerti bagaimana Ngon Ajam hanya berada di garis kedua. Betul. Dan justru John Takpor yang diberikan komando penyerangan. Seharusnya Ngon Ajam berada di Iya, kotak penalti betul. ketika Persebaya melakukan serangan-serangan. Dan John Takpor lah yang berada Betul. di posisi kedua menjadi kreator. Ya. Dan mungkin ini adalah kesempatan bagi Ngon Ajam untuk berada dalam kotak penalti untuk menyambut Iya. umpan dari tendangan bebas yang diberikan oleh wasit kepada Persebaya Surabaya. Dan waktu bukanlah teman terbaik bagi Persebaya Iya. dengan hanya menyisakan 10 menit bahkan mungkin 13 menit dengan injury time. Ya, inisiatif yang baik juga yang ditunjukkan oleh Andik, Iya. pemain yang juga baru masuk untuk Hampir saja Andi Odang lepas tadi. Andi. John Takpor. Cukup keras tadi. M. Nasuha, pemain yang baru masuk, menggantikan Isnan Ali. ya kita melihat ya memang tidak ada cara lain untuk menghentikan Iya. seorang John Takpor yang memang di babak kedua ini dalam kurun waktu 20 menit terakhir memang menunjukkan skill individunya. Kita melihat John Takpor melewati Alamsyah, kemudian Nasuha yang memang tidak bisa. Ya, kita melihat tidak bisa mengambil bola dari seorang John Takpor yang begitu cepat ya. Dan kali ini Ngon Ajam. Cloud perfect Ngon Ajam. Cukup terarah, namun masih Ya. dapat dibaca oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah tembakan keras dan juga placing yang sangat baik dari Ngon Ajam. Kali kedua dia menyulitkan Ferry Rotinsulu, namun sangat simple Ferry mengamankan bola. Corinus Finkru. Ya, lewati Christian Worabai. Corinus Finkru. Berikan pada Andi Odang. Akselerasi yang baik dari Ya, John dari Takpor John tadi Takpor. nampaknya. Namun masih dapat diatasi oleh lini pertahanan dari Sriwijaya. Ya, mungkin ini adalah hari yang cukup sial bagi Ngon Ajam ya. Kita melihat ia memperoleh 2 kesempatan dari proses tendangan bebas musim lalu pun pada saat ia memperkuat Sriwijaya FC. Dan tercatat Mat Halil angkat ke dalam kotak penalti. Terlepas. Iya, ada pelanggaran karena Iya. Ferry tadi sudah memegang bola dengan 2 tangannya. Ya, kita melihat ya di sini keberanian seorang Ferry Rotinsulu untuk mengamankan gawangnya, justru tampak mencederai dirinya. Kita melihat dari proses sepak pojok yang terjadi, ada sedikit scrimmage di sana bagaimana Ngon Ajam justru melakukan sundulan, M. Nasuha berada di sana, dan tampak Andi Odang yang mungkin tidak sengaja karena ingin mencetak gol. Ya, pertama Ngon Ajam ada penyelamatan sebenarnya dari M. Nasuha. Ya, kita melihat Andi Odang sebenarnya hanya menendang bola, tidak menendang muka seorang Ferry Rotinsulu. Mungkin bola tersebutlah yang mengenai muka Ferry. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi para pemain Sriwijaya. Dan tentunya memudahkan para pemain Sriwijaya. Tampak seperti bermain di tempat yang netral Iya. bagi mereka. Andik Firmansyah. Cukup cepat. Berikan kepada John Takpor. Andik Firmansyah. Sayang sekali Andik Firmansyah. Terlampau lemah. Iya. Percobaan dari Andik Firmansyah tadi. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Iya. mencetak gol. Umpan yang sangat brilian dari John Betul Takpor, sekali. namun tampaknya Andik ingin mencoba. Seorang Danur Windo. Karena timnya akan kehilangan 3 poin krusial Iya. di kandang sendiri tentunya. Dan setelah ini masih harus melawan Persib Bandung. Betul. Kembali sebuah pertandingan yang berat. Cukup berbahaya. Selesai. Zahrahan dan di sisa waktu hanya beberapa menit lagi di injury time, Zahrahan berhasil menambah keunggulan Sriwijaya FC
menjadi 0-2. Ya, inilah yang disebut sebuah proses gol yang sempurna. Kita melihat para pemain asing Sriwijaya FC begitu baik melakukan kerjasama dari Kit Kayamba kepada Obiora, dan Obiora kita melihat yang tidak egois melihat posisi seorang Zarahan. Lihatlah bagaimana posisi Zarahan yang tiba-tiba datang ataupun muncul dan melakukan shooting yang sangat keras, memiliki kualitas dan skill individu yang sangat baik. Tapi seharusnya ia melihat rekan-rekan yang lain juga melakukan distribusi bola yang baik. Sehingga para rekan lainnya juga bisa mengancam gawang seorang Ferry. Seperti hal yang ditunjukkan oleh Kit Kayamba ataupun Obiora, bahkan Zarahan. Mereka tidak egois, saling mendistribusikan bola antara rekan. Sehingga tercapailah hasil yang positif. Ya, kenyataan berbicara bahwa tanpa supporter fanatik, Persebaya tidak dapat melakukan apa-apa. Mohon aja. Baik sekali. Dan lagi-lagi seorang benteng Ferry Rotinsulu. Luar biasa Ferry penampilannya pada sore hari ini. Dan patut diberikan catatan bahwa dia seharusnya secara konsisten menjaga gawang dari Sriwijaya dengan hasil yang sangat baik tentunya. Ya, hasil menggembirakan ditorehkan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC di kandang yang sangat panas, yaitu Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, kandang Persebaya Surabaya. 0-2 hasil akhir pertandingan.